Sobat YouTube, sebuah kabar mengejutkan datang dari keluarga Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa. Tagar dan unggahan terkait isu teror santet mendadak meledak di lini masa. Di video ini, kita kupas fakta, konteks, dan klarifikasi, tanpa sensasi berlebihan. Dukung channel ini agar tetap mengedepankan verifikasi. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Mari mulai dari profil singkat tokoh utamanya. Siapa Purbaya Yudhisadewa? Kita lihat rekam jejaknya lebih dulu. Purbaya Yudhisadewa adalah figur publik di bidang ekonomi Indonesia. Ia dikenal dengan latar belakang pendidikan teknik dan ekonomi. Karirnya terkait lembaga keuangan dan kebijakan publik. Ia kerap tampil sebagai ekonom dan pengambil kebijakan. Rekam jejak publiknya menjadi rujukan saat isu-isu sensitif muncul. Fakta profil harus mengacu pada sumber resmi dan media kredibel. Secara ringkas, ekonom Indonesia, latar akademik teknik dan ekonomi, serta pengalaman di lembaga finansial negara. Detail tahun dan jabatan spesifik sebaiknya ditampilkan sesuai rilis resmi terbaru. Kita jaga agar pembahasan tetap informatif dan berimbang. Selanjutnya, apa isi unggahan yang membuat isu ini viral? Kita bedakan antara klaim, opini, dan spekulasi di media sosial. Ingat, beberapa klaim belum terverifikasi. Lanjut ke kronologi unggahan. Unggahan anak beliau yang diklaim keluarga diteror santet mendadak viral. Tangkapan layar beredar luas, memantik beragam reaksi. Sebagian netizen bersimpati, sebagian lain meragukan keabsahan klaimnya. Tagar terkait merak naik di trending. Dalam hitungan jam, impresi dan share bertambah signifikan. Pengguna membagikan ulang dengan narasi yang beragam, dari pengalaman pribadi hingga tafsir budaya. Di titik ini penting memisahkan klaim dari pertanyaan yang valid. Konten unggahan menyebut gangguan tak terlihat, namun tanpa bukti verifikasi. Visual-visual dramatis membuat cerita terasa nyata, meski belum tentu faktual. Untuk menyebutnya fakta, kita butuh dokumen, pernyataan, dan evidensi. Menghadapi kabar sensitif, keluarga publik sering jadi sorotan tak terhindarkan. Media daring mengangkatnya dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Hingga titik ini, klaim masih berstatus belum terverifikasi. Lalu, apa kata pihak terkait? Kita simak pernyataan yang beredar dari keluarga maupun institusi. Lanjut, pihak keluarga kementerian memberikan pernyataan resmi bahwa intinya, mereka menekankan pentingnya tidak menyebarkan spekulasi. Nada resmi meminta publik menunggu informasi terverifikasi. Keluarga juga meminta ruang privasi. Penegasan disampaikan untuk meredam kabar liar. Beberapa poin utama. Belum ada bukti publik, penanganan dilakukan secara internal, dan imbauan etika pemberitaan. Rujukan informasi diarahkan ke kanal resmi. Verifikasi ideal mencakup rilis pers, rekaman konferensi, dan dokumen tertulis. Tim redaksi yang baik akan menyilangkan klaim dengan bukti sumber primer. Ada batasan etis saat menyebut isu supranatural tanpa evidensi. Fokus tetap pada fakta dan dampak publik. Pemberitaan berbeda bisa terjadi. Konsumen informasi perlu kritis. Status berjalan, klaim masih membutuhkan verifikasi. Berikutnya, mengapa isu ini jadi viral? Rantai sebaran terjadi cepat di ekosistem digital. Kita bedah alurnya. Ada 3 faktor utama yang membuat kisah ini melejit. Sosial, budaya, media digital. Pertama, struktur platform mempermudah amplifikasi narasi emosional. Faktor sosial, empati, rasa ingin tahu, dan FOMO mendorong share. Faktor budaya, topik supranatural punya resonansi historis di sebagian masyarakat. Faktor media digital, algoritma memprioritaskan engagement. Penyebaran sering melewati beberapa lapis penguat narasi. Format video pendek mempercepat replikasi potongan klaim. Dampak, mempengaruhi persepsi dan diskursus, meski kebijakan belum tentu berubah. Etika, baca tuntas, cek sumber, hindari menyebar sebelum jelas. Dalam kasus tokoh publik, dampak reputasi bisa nyata. Bagaimana reaksi netizen? Mari lihat spektrumnya. Lanjut, begini reaksi netizen. Ada yang menyampaikan dukungan dan empati. Sebagian lain mendorong verifikasi. Ada juga yang mengingatkan etika berdiskusi. Di jalanan dan dunia maya, spektrum opini terbentang luas. Topik sensitif mudah memicu polarisasi. Banyak keluarga membahasnya dalam konteks nilai dan keyakinan masing-masing. Volume komentar memperkuat visibilitas topik. Peran moderasi platform dibutuhkan untuk cegah misinformasi. Dalam semua reaksi, fokus etis mulai menghormati privasi dan martabat. Yani, pergi merdi spelse. Kita takar surat imperzas, Z. Jadi, apa makna dari kisah ini? Dan apa yang bisa kita pelajari? 1. Bedakan klaim dari fakta. 2. Utamakan verifikasi sumber. 3. Hormati privasi dan etika berdiskusi. Konten sensitif tentang tokoh publik perlu kehati-hatian ekstra.
Tulis komentar kamu, bagaimana sebaiknya media membahas isu semacam ini. Subscribe untuk konten mendalam lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sini. Kita lanjut ke rekomendasi video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Cek juga analisis kami tentang membedakan fakta dan opini di era viral. Atau tonton panduan singkat etika bermedia sosial. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Ingat, selalu lakukan verifikasi mandiri. Ikuti kami di platform lain untuk update terbaru. Terima kasih telah menonton.